Gimana sih? Ini pertanyaan selanjutnya. Cara mengakali jualan yang belum laku. Jualan kita belum laku, guys. Ya, kita udah terlanjur stok barang. Ingat, jangan serakah. Pasang sistem di otak kalian, krek-krek. Jangan serakah. Jangan kalau jualan itu maunya untungnya 50.000, 35.000, 100.000 tuh jangan, guys. Ya. Kalau seandainya modal kalian ini seandainya modal kalian tuh 20.000. Coba deh kalian jual untungnya tuh cuman yang 5.000. Ini untuk pemula ya. 5.000 atau 3.500. Ya, walaupun untungnya setipis itu, intinya harus ada yang beli dulu. Intinya ada pembeli dulu. Ya. Jangan pedulikan keuntungannya yang cuma 3.500 atau 5.000. Intinya jualan dulu. Kalau orang udah beli, bagus nih bahannya. Bagus nih, ya. Barang-barang yang kalian makin lama makin laris, makin lama makin laris. Itu namanya itulah yang sering biasa orang bilang penglaris. Ya, jadi jangan mengutamakan untung yang terlalu tipis kalau kalian masih para pemula, ya. Tapi jangan seterusnya juga untungnya cuma 3.500, gak kaya-kaya kalian, ya kan? Kalau seandainya kalian mendapatkan produk yang kualitasnya bagus banget tapi harganya cuma belasan ribu, contohnya ada di aku, tokonya banyak. Ya. Kalian bisa untung lebih tebel. Contohnya, aku ada jual baju yang harganya 15.000, tapi itu kualitas setara dengan harga yang 90.000. Kalian bisa jual ya, modal 15.000, kalian bisa jual 35 atau 40.000. Untungnya lumayan tebel kan, dan itu worth it banget buat kalian jual. Bego-begonya pun kamu bisa jual 20.000 atau pokoknya untung 5.000 pun dijamin kayak kacang goreng jualnya. Dijamin kayak kacang goreng. Intinya kamu rajin posting dan reposting, oke? Untuk pertanyaan selanjutnya, aku rasanya pengen ini minum susu karena haus. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa sih persentase keuntungan penjualan yang harus kita naikin dari harga modal? Untuk para pemula, kalau untuk para pemula, kalian pengen dagangan kalian cepat laris dan kalian pengen jadi supplier. Ya, supplier itu bukan berarti supplier yang cuma produksi barang ya. Supplier itu ada 3 tingkat, guys. Supplier tangan pertama, supplier tangan kedua, supplier tangan ketiga. Ya, supplier ketiga ini, tingkat ini harganya biasanya masih worth it. Harganya masih bisa dipakai untuk ambil dan dijual lagi. Kalau udah ke-4, 5, ke-6, ke-7 dan ke-10 rip lah, ya kan? Nah, kalian bisa ambil keuntungan kalau seandainya kalian ngambil benar-benar dari tangan pertama. Kalian bisa untungin sekitar 20 sampai 25.000, bahkan sampai dengan 50.000. Ada juga yang lebih, ya kan, karena pelangganku banyak banget yang untungnya itu di atas 50.000 sampai dengan 100.000 juga ada, ya kan. Kalau kalian dapat custom supplier tangan kedua, kalian bisa untungin 30-an ribu juga, 20-an ribu juga. Setara supplier tangan satu dan kedua tuh nggak beda jauh. Kalau kalian dapat supplier tangan ketiga, itu biasanya agak rendah karena dari harga dia udah tingkat ketiga. Itu biasanya kalian masih bisa untung 10.000 atau dengan 15.000. Cuman kalau kalian pengen bener-bener cepet banget laris ya, seperti jawaban aku yang sebelumnya, untung sedikit dulu, untung goceng dulu, 7.000 dulu, ya 3.500 dulu. Yang penting lancar, ya kan? Gila, yang penting, keren, keluar dulu, keluar, sekali masuk barang habis, itu adalah awal mula yang sangat-sangat bagus buat usaha lo. Lo pasti bisa jadi online shop bagus, rame guys. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, cara jualan modalnya minim. Ini pertanyaan yang tadi juga ya, cara jualan tapi modalnya minim. Ya udah, itu sama kayak yang tadi Cece jawab itu, ya kan? Kalau kamu pengen jualan modalnya minim, kamu bisa jualan makanan, contohnya gorengan atau nasi goreng atau mie goreng, terserah. Ya intinya jualan makanan atau es. Temanku tuh ada jual tuh es kulkul lah, es apalah ini lah, nggak tahu, dengan modal yang cuma 50.000 guys. Tapi sekarang udah bisa jadi 300.000, 400.000 keuntungan dia. Ya pinter-pinter kalian. Itu untuk yang bermodal kecil. Kalau misalnya kamu modal kecil tapi pengen jual baju, bisa juga. Kamu tinggal cari ya. Kamu tinggal cari baju dengan harga 10 sampai dengan 15.000 sampai dengan 25.000.
Ya, kalian bisa jual dengan harga segitu, modal segitu, untung 10.000 aja udah cukup, ya kan? Atau nggak 5.000. Yang penting laris dulu aja. Memang 5.000 tuh nggak terlalu gimana terasa, tapi lumayan lah, ya kan? Penglaris, guys. Next. Next ya. Ini cara online live streaming menarik. Ini udah tadi aku udah kasih tahu. Gimana sih history bisnis online aku? Ada yang nanya history bisnis online aku itu apa sih? Ini sebenarnya bukan pertanyaan untuk para pedagang pemula ya, tapi nggak apa-apa lah, ya kan? CC awal mulanya itu dagangan online aku adalah dagangan hand body, guys. Jadi produk kecantikan, guys. Hand body, apa namanya? Aku lupa deh namanya. Pokoknya sekali pakai hand body itu bisa putih, langsung putih seputih kertas HVS ya, guys. Aku heran deh itu. Ya, guys. Jadi awal mulanya aku dagang online itu di situ, terus sama Kinoki. Kinoki ya? Oh iya, bener yang Kinoki yang tempel di kaki itu loh, guys. Nah, aku tuh awal mula aku dagang di situ. Itu yang aku tadinya modalnya cuma 20.000, aku jual 60.000, untung 40.000. Itu dulu, itu ramai banget, gila, aku untungnya banyak banget di situ. Ya, awal mulanya aku jualan online ya di bagian kecantikan. Itu karena aku aktif banget sosial media dulu, sering ngeposting di Facebook. Tapi bukan posting jualan ya, karena pertama kali jualan kan aku hand body itu loh. Jadi aku dulu masih sistem pakai BBM gitu. Jadi suka share di BBM. Pertanyaan selanjutnya, kita cepat-cepat aja ya. Pertanyaan nomor 24. Gimana sih caranya kita untuk online shop kalau seandainya kita sambil jaga anak, sedangkan anak kita banyak? Anakku juga 2, guys. Bayi lebih parah lagi ya kan. Tapi tetap bisa jualan. Kita tetap bisa jualan, guys, apalagi online shop ya. Tidak ada yang namanya alasan buat kita nggak bisa berjualan atau nggak bisa untuk berpenghasilan walaupun kita sibuk jaga anak ya. Anak tetap diutamakan. Kita kan online shop, bukan handle orang langsung. Online shop itu kan lewat handphone ya kan. Kalau seandainya lewat handphone kita mau mesti balas dia, anak kita terus nangis minta susu, ya udah lepasin aja dulu tuh handphone gitu loh. Lepasin aja itu dulu handphone, kita urus anak kita dulu, kalau bisa sampai dia tidur baru kita lanjutin lagi dagangan online kita. Memang kita agak capek, repot ya, tapi ingat kita pengen berpenghasilan sendiri, pengen cepet banyak duit dan bisa sewa karyawan ya. Kalau kalian udah punya penghasilan banyak dan gede, kalian tinggal sewa yang namanya karyawan untuk ngerjain online shop kalian, sama minta cari satu suster untuk bantuin kalian jaga baby kalian ya. Kalau sekarang corona jangan dulu, jangan sewa suster atau apa terserah, tapi terserah sih, ada tes-tesan gitu kan. Terus selanjutnya, awal penawaran agar ada pembeli, yaitu promosi seperti yang aku bilang. Kalian jualnya baju apa, lokal atau import, kamu bilang aja promosi harga, di sel murah cuci gudang, dari harga sekian menjadi sekian ya. Kalian sel aja, atau enggak kalian bikin beli 2 gratis 1, dari harga sekian kali 2 dapat 1 gitu. Kalian pinter-pinter tambahin aja. Seandainya modal kalian 10.000 ya kan, kalian jual aja 25.000. 25.000 kali 2 sama dengan 50.000, untung kalian 30.000. Gratisin 1 modal 10.000, untung kalian masih 20.000, lumayan. Itu aja udah menarik banget, guys. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan nomor 24 ya, guys. Haus. C, kalau customer pengen ngutang, menurut Cece boleh atau enggak? Ini pertanyaan selanjutnya. Curhat, guys. Kalau menurut aku tidak ya. Jangan pernah. Apalagi buat kalian pedagang pemula yang modalnya kecil, minim, apalagi yang untungnya sedikit ya kan. Jangan pernah memperbolehkan customer kalian untuk utang ataupun kredit ataupun cicilan. Itu sangat big no ya. Karena apa? Kalau kalian berani ngasih utang ke customer kalian 1 kali, selanjutnya dia pasti akan utang-utang terus ya kan. Kenapa aku nggak mengiyakan untuk customer yang utang atau kredit? 1, kalau dia ngutang
ya. Modal kita dipegang dia, keuntungan kita juga dipegang dia, baju kita dipegang sama dia, ya kan. Belum tentu dia bakalan bayar barang kita yang kita dagang. Kita aja pengen nguntungin. Contohnya modalnya 50.000, kamu cuma jual 60.000, ujung-ujungnya dia ngutang, untung cuma 10.000, tapi yang dia pegang uang kita 50.000 plus 10.000 jadi 60.000, ya kan. Mendingan aku ndak jual, aku jual ke orang lain yang beli cash gitu loh. Karena yang namanya orang utang, kalian harus siap-siap kehilangan uang itu sebesar 50%. Kemungkinan kehilangan uang itu. Ingat ya, pinjam uang ke orang, kalian harus siap kehilangan uang itu, ya guys. Kalau seandainya kamu mau pinjamin uang kalian ke teman atau ke siapa, ya, contohnya pinjamin 500.000, kalian harus siap mengikhlaskan uang 500.000 itu ke orang itu, baru kamu boleh pinjamin. Kalau kamu belum ikhlas untuk meminjamkan uang kalian, belum ikhlas untuk kehilangan uang kalian itu, jangan pernah pinjamin ya guys, gitu loh. Ada caranya untuk menolak orang minjam duit. Kalau kalian penasaran gimana caranya, komen di bawah. Gampang banget cara menolak secara halus orang yang ingin berhutang, ya guys. Nah, pertanyaan selanjutnya, persiapan awal mula live streaming. Awal mula live streaming kalian harus punya pajangan baju guys. Karena kalau kita live streaming, kita nggak ada pajangan baju di belakang, atau nggak ada gantungan baju, atau baju-baju yang bisa dia tanya, kalian nggak bakalan ada viewers guys. Karena mereka bingung ngeliat muka lo tapi lo nggak ngomong, ya kan. Ngeliat lo ngomong tapi ngomong lo nggak jelas, ya kan. Jadi pajanglah baju-baju di belakang kalian biar mereka bisa bertanya guys, oke. Walaupun mereka cuma ngeliat tampang lo yang enak atau nggak enak, ya terserah. Mau ngeliat tampang lo, tapi di belakang ada baju yang ngeliat tampangnya oke, tampang bajunya oke, ya lumayan kan, bisa bertanya, Ci ini berapa, Cak itu berapa, C itu berapa, tuh kan. Contohnya begitulah. Gue semakin ngantuk semakin ngelinder guys. Karena ini udah jam 10 malam loh. Jadi buat kalian, untuk persiapan awal mula live streamingnya itu adalah kalian harus punya pajangan baju di belakang, oke, secara jelas ya. Modelnya biar kelihatan, kelihatan agak buram-buram gimana gitu, biar mereka bisa bertanya. Terus pertanyaan selanjutnya, Ci, ya kan. Gimana menurut Cece gimana sih? Apakah kita harus menghabiskan stok lama terlebih dahulu, baru kita harus ngabisin stok lama dulu untuk dijual dulu? Jadi kita kalau jualan harus ngabisin stok lama dulu, atau sembari menjual stok lama kita masukin juga stok baru? Yang mana sih Ci yang bener? Apa harus habisin stok lama dulu baru kita ngambil baru? Salah guys. Yang namanya kita dagang baju, ini yang Cece omongkan itu adalah dagang baju ya, beda sama gorengan. Kalau gorengan ya habisin dulu yang lama baru ambil yang baru. Ya kan? Kalau ini kita ngomongin baju ya. Kalau untuk baju, kalian jangan nunggu habisin stok lama baru ngambil baru. Karena yang namanya customer atau enggak viewer kalian pasti pengen ngelihat barang terbaru guys. Ya, sambil jual barang baru, pasti orang bilang, Ci aku baru dapat 1, Ci aku baru dapat 2, ada tambahan lain nggak? Ujung-ujung kita tawarkan produk lama, pasti ada yang ngefix laku. Jadi jawabannya adalah sambil jualan produk lama, ambil juga stok terbaru kalau kalian pengen stok. Pertanyaan selanjutnya, guys. Kalau modalku cuman 10 juta, apa yang harus dilakukan pertama kali? Stok barang murah sebanyak-banyaknya. Produk termurah tapi kualitas yang oke, kan? Jadi stok barang sebanyak-banyaknya guys. Kalau kalian live streaming itu lebih bagus lagi. Kalau kalian gak live streaming, kalian bisa posting baju kalian, itu ada masing-masing, contohnya dia ada 1 gambar, ada 6 warna, kalian posting setiap warna, promosiin aja setiap hari, Ingat,
posting and reposting itu adalah kunci utamanya, ya kan? Nah, jadi untuk modal 10 juta itu kalian udah pasti bakalan rame sih kalau menurutku. 10 juta intinya kalian harus beli baju murah tapi dengan lingkar dada atau size yang mayoritas banyak orang minat ya. Contohnya size L atau XL atau M, 3 size itu kan mayoritas banget, itu orang banyak suka. Terus pertanyaan selanjutnya, kapan restock kalau modal minim? Maksudnya kalau misalnya modal dia minim gitu ya, modal dia cuma 100-200 ribu, kapan dia harus mulai restock? Kalau menurut aku sih, kalau modal kalian minim banget, menurut aku sih jangan stok dulu. Kecuali kalau kamu nggak ada supplier yang bisa dropship, kamu bisa order dulu baju-baju yang harganya murah dulu ya. Intinya kalian carilah baju yang harganya kisaran 15, 20, 25an untuk dagang ya. Nggak apa-apa, kamu stoknya cuma ada 10, posting and reposting 10 produk itu dulu aja. Kalau laku 1, cari lagi barang lain. Laku 2, cari lagi barang lain buat diambil lagi. Intinya 10 itu harus ada lagi yang gantiin yang kosong gitu. Ngerti ya, paham ya maksudku ya? Kalau nggak paham komentar lagi, nanti aku jawab lagi. Ya. Nomor 29, pertanyaan nomor 29 guys. Gimana sih caranya live streaming tapi HP cuma 1? Bisa atau enggak? Kalau kamu live streaming atau kamu lagi nge-host di Shopee, kamu bisa aja menggunakan satu handphone. Tapi ingat, kamu akan agak sedikit repot ya guys. Kamu harus lebih sering bertanya apakah orang tersebut udah inbox kamu. Contohnya aku live streaming pakai satu handphone. Aku live streaming, si A udah ngefix kan. Aku tanya dong si A, kamu udah chat CC belum? Kamu udah chat inbox Shopee belum? Atau gitu, ya kan? Dia pasti akan jawab. Kalau dia belum jawab ini barang, kamu jangan tempel dulu nama dia. Kalau seandainya kamu belum chat inbox kita, kalau belum inbox kita belum bisa kasih barangnya ya. Inbox dulu baru kita kasih. Kalau udah inbox kasih tahu, ya kan? Atau enggak kalau udah inbox fix ulang gitu. Itu caranya. Kamu bisa aja live streaming dengan satu handphone. Tapi kalau seandainya kena yang resek dan PHP, biasanya yang resek dan PHP itu pasti bakalan kayak ngerjain kita gitu. Jadi dia tuh bisa jawab udah chat tapi sebenarnya belum. Tapi nggak apa-apa. Dengan cara dia seperti itu, kamu akan lebih gimana ya, lebih mudah atau mengurangi kerjaan kalian kasih rekapan buat dia gitu loh. Paham kan maksudku? Pertanyaan selanjutnya. Di sini nih, ini aku tadi kayaknya udah jawab deh nih. Bagusan live atau iklan atau Instagram dengan endorse ke artis-artis atau apa agar penjualannya naik atau rame. Di sini tergantung konten atau produk yang kalian jual ya. Kalau seandainya produk yang kalian jual itu baju fashion, terus kalian endorse-nya itu ke selebgram jual makanan, jual food gitu kan, nggak nyambung ya gitu kan. Kalau menurut aku sih, kalian kalau mau endorse boleh-boleh aja, karena yang namanya endorse itu harus pada bidangnya. Kalau kamu bajunya fashion, harus endorse ke artis atau selebgram yang benar-benar fokusnya ke fashion ya. Jadi kalau kamu tanya CC live atau iklan Instagram atau endorse, aku pasti bilang live. Karena aku pernah endorse, itu mahalnya luar biasa. Intinya kita belum untung 10.000 juga, kita udah harus mesti ngeluarin modal. Yang namanya modal ke selebgram itu yang namanya juta-juta, cuma hanya dengan posting ke story dia yang 1 kali 24 jam doang, ya kan? Belum tentu banyak orang beli. Kalau seandainya postingan atau pas kebetulan produk kita kurang diminati orang, seandainya ya, udah rugi di ini guys, udah rugi di biaya endorse. Lagian tuh cuma 1 hari kali 24 jam. Jadi kalau menurut aku lebih bagus kita usaha sendiri dari nol, benar-benar dari nol.
kita naikin sendiri guys ya. Contohnya kalian live di Facebook atau live di Shopee gitu ya guys, boleh-boleh aja. Jadi kalau menurut aku sih endorse aku nggak merekomendasikan kalau endorse ya, kecuali kalau kalian punya modal banyak dan modal kalian itu nggak terlalu gimana-gimanain alias kelebihan duit lah, bolehlah endorse ya kan. Kalau iklan juga aku juga pernah mengalaminya, aku pakai iklan ya di marketplace. Nihil, duit habis iya, yang beli tak ada. Aku pernah mengalaminya. Hotshot. Beginilah ya guys kalau punya anak kembar. Satunya nangis kita harus gendong dua. Nah begitu guys. Jadi kalau untuk iklan, apalagi iklan di marketplace, aku pernah mengalaminya. Duit gue guys, gue peceng 500.000 hilang, tapi nggak ada yang beli satu pun. Nggak tahu sih kenapa itu seperti itu. Tapi ya udahlah, itu pengalaman aku. Jadi untuk kalau aku pribadi, endorse aku no, iklan aku no. Kalau Instagram, oke lah, Instagram kalian rajin-rajin posting. Kalau menurut aku yang paling bagus itu adalah live streaming. Oke. Yang selanjutnya, gimana sih caranya ngatur ruangan atau lighting yang harus terus harus berapa HP agar bisa live streaming? Sebenarnya untuk kalian yang pengen live streaming itu minimal kalian punya 2 handphone. Satu untuk live streaming, satu lagi buat kalian ngechat atau buat kalian ngecek ya. Orang-orang yang udah ngefix itu ada chat inbox kalian nggak di Shopee ya. Intinya begitu, minimal 2 sih kalau menurutku. Terus untuk lighting, menurut aku sih yang penting jelas aja ya warnanya, ruangan kita nggak gelap. Karena kalau terlalu gelap itu orang males guys ngelihatnya, ya kan, remang-remang. Cara atur ruangan intinya di belakang kalian itu ada nampak yang namanya baju-baju ya guys, baju-baju yang bisa bikin pancing mereka untuk bertanya-tanya. Tuh katanya aja iya katanya tuh. Selanjutnya guys, kalau kita pengen kasih cicilan ke pembeli kita, kira-kira berapa persen sih keuntungan untuk cicilan? Ini saran aku ya, aku terserah kalian mau pakai atau enggak. Kalau aku ya, keuntungannya adalah 75% sampai dengan 80% dari harga modal. Bahkan kadang bisa, ini kalau baju mahal ya, seandainya harganya itu 100.000, aku bisa nguntungin itu jadi 175 apa 180.000. Itu kalau bajunya 100.000. Tapi kalau seandainya bajunya cuma 15.000, aku bisa jual sampai 35 atau dengan 40.000 ya, tergantung pakaiannya kembali ya guys. Tapi kalau seandainya kamu jual baju import, aku bisa untung sampai 80% atau enggak 150%. Begitu ya, tergantung ya. Kalau bisa 1 untung 2. Itu kalau untuk yang kredit ya, karena yang namanya kredit kita resiko guys, resikonya besar. Itu kalau aku, nggak tahu deh kalau kalian ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih keuntungannya kalau kita punya customer PHP? Nah, banyak diantara kalian yang pasti berpikir kalau PHP itu adalah benalu, PHP itu adalah hama, PHP itu adalah si kampret-kampret ya kan, si kampret-kampret komo. Nah, tapi kalau menurut aku guys, para PHP itu ada keuntungannya juga loh ya. Jadi ibaratnya kayak tanah terlalu banyak cacing itu bagus loh, menyuburkan tanah ya kan. Ujungnya sayur-sayur yang kita tanam bagus, subur gitu. Keuntungannya kalau kita punya customer PHP, ya namanya PHP itu kan dia asal ngefix ya kan, asal ngefix, fix ini, fix itu, fix ini, fix itu. Secara tidak langsung di mindset para customer yang ada di situ pasti ikut menggebu-gebu untuk merebut barang yang ada kita review atau merebut barang yang kita review. Jadi sebenarnya dengan secara tidak langsung para PHP itu adalah membantu penjualan kita meningkat jauh lebih tinggi ya guys. Jadi menurut aku PHP itu
wajib ada. Wajib ada dan pasti ada. Coba kalian lihat toko yang anteng-anteng, toko yang anteng, adem, ayem, nggak ada PHP, nggak ada rebut-rebutan barang, pasti tokonya biasa-biasa aja, ya kan? Nggak rame yang ngefix. Coba kamu perhatiin, bener apa nggak apa yang aku ngomongin? Nah, selanjutnya pertanyaan ke 34. Gimana sih cara mengatasi persaingan? Guys, yang namanya berjualan, apalagi jualan baju ya, jangankan jualan baju, jualan kolor aja banyak yang saingan, ya kan? Yang namanya jualan dagang online atau enggak offline itu pasti punya yang namanya saingan, guys, ya. Tapi Tuhan itu selalu baik kepada kita, ya. Yang namanya rezeki sudah diatur, tergantung usaha kita lagi. Kita mau berusaha enggak, rajin jualan enggak. Biarkan, ya. Biarkan barang produk kita biarkan produk kita sama, harga kita sama seandainya. Tapi kita lihat dengan cara pelayanannya gimana. Pelayanannya dia gimana, pelayanan kita gimana. Utamakan pelayanan kita, bahasa penawaran kita, ya guys. Itu caranya. Tapi kalau seandainya dia main banting harga, belajarlah kamu untuk mengikhlaskan untungnya dikit, banting juga harga lo. Gitu guys. Itu cara mengatasi persaingan harga atau penjualan, ya guys. Terus pertanyaan selanjutnya, modal untuk penjual online shop pemula. Modal utamanya sih kalau menurut aku 300.000 juga udah oke sih, atau enggak 200.000. Tapi ya itu barang yang murmar. Kaos-kaos yang harganya bisa kalian jual dengan harga 20.000, 25.000, bahkan 35.000 ya. Dengan modal 15.000 kalian bisa jual 35.000 guys, untung 20.000. Begitu, oke? Jadi kalau menurut aku modal dengan harga 300.000 itu aja udah oke sih. Kalian cari aja produk yang harga 15.000, 20.000, kalian bisa dapat banyak lumayan. Walaupun cuma 10 atau 15, kalian udah bisa dapat untung ratusan ribu juga, 100 sampai 200.000. Lumayan kalau jual habis. Nah, selanjutnya jualan produk sama, tapi gimana caranya supaya lebih ramai? Yaitu yang aku bilang, cara melayaninya. Cara kalian melayani customer, cara kalian memberi pelayanan. Melayani customer itu nggak mesti harus secara tatap muka ya, tapi lewat chat, kata-kata dan sebagainya. Oh ini mbak, tata ramah itu penting banget ya. Terus pertanyaan selanjutnya guys, mata gua udah tinggal 5 watt, ya kan? Pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya jual produk harga murah untung gede? Inti caranya kalian harus cari produk dengan kualitas baju yang sedang-sedang aja, biasa-biasa aja, tapi fashionnya, gambarnya, bentuknya tuh bagus ya. Itu kalian bisa dapat dengan harga murah tapi untungnya gede guys ya. Apalagi kalau kena supplier yang lagi sell gila-gilaan produk mereka. Kalian tahu produk mereka itu adalah produk premium, dijual lagi 10.000, 15.000. Harus cepet-cepet ambil banyak dan restock. Itu wajib di restock karena jarang-jarang kan supplier sell seperti itu. Kecuali kalau dia sell setiap hari sih nggak apa-apa, santai-santai aja. Jadi caranya seperti itu, cari supplier yang lagi super sell atau cuci gudang. Kedua, kalian cari produk yang looknya itu kelihatan mahal tapi biasa aja gitu, kualitasnya itu yang masih bukan kualitas murahan tapi harganya murah, ngerti gak sih? Yang standar aja gitu. Pertanyaan selanjutnya guys, C, kalau kita pengen berdagang, pengen berjualan online, lebih baik kita ngambil satu model ada banyak warna, atau ada ya, satu model tapi banyak warna, atau banyak model tapi masing-masing satu. Kalau menurut aku pribadi, untuk para pemula guys, untuk para pemula, online shop pemula, lebih bagus kalau kalian itu ngambil baju banyak model tapi masing-masing satu. Karena apa? Kalau kalian posting-posting, seandainya nih aku anggap aja postingannya tuh di Facebook ya, seandainya kalian posting di Facebook, ya kan? Terus posting ada orang beli satu aja berarti udah sold dong.
Nah, kalau udah laku 1, kalian harus cepat tulis sold atau kalian edit sold, udah terjual. Itu adalah kunci toko kalian cepat rame guys. Karena kalau kalian, orang lain ngeliat ini sold, itu sold, ini sold, itu sold, ih ini toko rame banget, ada apa nih? Oh ini pasti harganya murah, oh ini pasti kualitasnya bagus. Itu begitu guys. Jadi secara tidak langsung itu adalah mempromosikan barang kalian sendiri gitu, penawarannya bagus. Next, pertanyaan selanjutnya, pemula harus modal besarkah? Ini sama yang tadi ya pertanyaannya, jadi nggak usah dijawab lagi. Pemula nggak mesti modalnya besar, 200-300 boleh. Pertanyaan selanjutnya, produksi sendiri versus distributor, mana yang lebih bagus? Tergantung pada modal guys. Kalau kamu punya modal besar, kamu pengen jualan besar-besaran, dan kamu ngerasa yakin kalau kamu bisa urus online shop kalian itu dari awal sampai akhir secara melambung tinggi, kalian boleh produksi sendiri. Tapi ingat, produksi sendiri itu punya resiko yang sangat besar guys ya. Aduh, kalau barang dagangan kalian itu nggak laku ya, seandainya kalian produksi satu barang itu 100 lusin, kalau seandainya produk yang kalian produksi itu ternyata nggak laku, udah siap-siaplah kalian stok barang yang nggak laku itu sebanyak ya minimal 80 atau 90 lusin ya kan. Jadi kalau menurut aku lebih bagus ke distributor dulu kalau untuk para pemula. Jadi kalian ambil dulu barang-barang sama distributor, walaupun cuman 1-2 seri atau satu seri kan. Di sini kan kalau kalian bisa bertanya soal produksi barang atau distributor, berarti kamu udah punya modal lumayan ya kan. Ambillah seri-serian sama distributor lain, tapi yang harganya murah, kualitasnya bagus, looknya oke ya, bagus gambarnya, bagus fashionnya gitu. Kalau menurut aku sih sementara distributor dulu untuk para pemula. Tapi kalau seandainya online shop kalian udah rame banget satu kali, misalnya untuk satu produk 10 lusin sekali jembreng habis, itu kalian udah boleh produksi sendiri karena itu perbedaan harganya lumayan ya kan. Terus selanjutnya, lebih memilih restock atau pre-order? Untuk para pemula yang baru-baru mulai online shop, lebih bagus pre-order. Tapi kalau seandainya kalian pemula tapi punya modal, lebih bagus restock. Karena kalau barang ready itu kalian gak usah customer sekali nanya, kalian bisa langsung jawab. Kalau kalian pre-order, biasanya mesti nanya lagi ke supplier barang ada atau enggak ya. Jadi kalau menurut aku tergantung situasi, tergantung modal, tergantung follow, tus. Ya kalau seandainya kalian punya modal, ya restock. Kalau nggak punya modal, ya PO gitu, alias dropship. C, menurut Cece nih, ini pertanyaannya. C, menurut Cece, kita harus tetap review jujur walaupun barangnya itu ada sedikit reject atau kita promosi dengan ngomong manis-manis guys biar orang beli tapi ujungnya kecewa. Pilih mana guys, katanya gitu kan. Kalau aku lebih baik aku review jujur guys. Kalau bajuku ada bolong, aku bilang bolong. Kalau bajuku kotor, aku bilang kotor. Baju reject sablon, aku tetap bilang reject sablon. Kalau customer itu udah suka banget sama model baju itu, kalau kita sell murah alias reject itu, dia pasti akan tetap beli guys kalau dia suka ya. Walaupun datangnya dalam keadaan ada sedikit sobek, kalau dia udah tahu dari awal, dia akan tetap senang hati. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu kalau barang itu ada sobek dan kamu main kirim sok nggak tahu apa-apain, seandainya kalau kamu udah sok-sokan nggak tahu itu, padahal kamu tahu, dia bakalan kecewa dan sakit hati guys. Itu loh. Jadi lebih baik review jujur ya. Kalau customer udah kecewa, biasanya dia males balik lagi order sama kita. Cari satu customer itu tidak mudah guys. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara memprediksi keuntungan dari produk yang dijual? Bagaimana cara memprediksi keuntungan dari produk yang dijual? Oh, maksudnya itu seandainya aku ambil baju ini, modalnya ini 20.000 seandainya.
gimana cara aku prediksi supaya barang ini aku bisa jual berapa gitu biar ada untungnya gak gedean. Kalian tinggal lihat bahannya aja, ya kan? Bahannya kalau menurut kalian memang bahan ini murah, tapi kalian bisa bilang kalau bahan ini tuh halus, street, adem, itu udah jadi satu keuntungan buat kalian naikin harganya. Street, adem, LD-nya gede ya. Itu cara kalian memprediksi kira-kira baju ini bisa dijual berapa sih gitu loh. Terus fashion bajunya tuh seperti apa gitu loh, modelnya tuh seperti apa, kira-kira expensive look nggak gitu loh, terlihat mahal nggak gitu loh. Itu sih caranya. Jadi kalau seandainya terlihat mahal, kalian bisa untungannya 50.000, 70.000 juga bisa loh, tergantung produk itu. Selanjutnya, penjualan di IG atau agar laris? Penjualan di Instagram agar laris. Ada caranya tersendiri guys. Kalau untuk penjualan di Instagram, Cece lebih saranin kalian posting di feed, tapi juga posting di IG story. Kenapa? Karena kalau di IG story kalian bisa langsung ngomong sambil ngaca. Kalian jelaskan detail barang, ukuran, street, kualitas bahan, dan harganya di situ secara langsung ya. Baru kalian lempar dan ajak mereka untuk lihat ke feed kalian, atau enggak biasa otomatis akan langsung ke feed sih. Ya guys, jadi cara berjualan di Instagram itu adalah itu kuncinya ya. Kalian review produk kalian di IG story maksudku. Next, pertanyaan selanjutnya, nggak ada modal lebih baik pinjam atau dropship? Lebih baik dropship, karena kalau pinjam bank kita punya bunganya ya. Pinjam 10 juta bunganya sekian persen ya, 300.000 kena sebulan tandanya kalau 3% ya kan. Jadi kalau menurut aku lebih baik dropship aja. Kamu nggak perlu modal, nggak perlu takut restock barang, pokoknya serba endul lah. Terus selanjutnya guys, bagi pemula lebih baik langsung produksi atau ke distributor dulu? Nah ini sama kayak pertanyaan tadi ya. Kalau menurut aku untuk para pemula mendingan ke distributor dulu, oke? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar tetap konsisten dalam berjualan? Apa yang harus kita lakukan agar kita tetap konsisten jualan barang ya? Yaitu mindset kita diubah. Kalau kita tuh butuh duit ya, dengan cara berpikir kalau kita itu butuh banget duit, hanya ini lapak kita untuk menghasilkan duit, kamu pasti akan konsisten secara sendirinya guys ya. Apalagi kalau seandainya kalian udah pernah dapat penjualan dan keuntungan, otomatis pasti konsisten. Kecuali kalau Anda benar-benar sangat-sangat malas dan tidak suka duit, apa boleh dikata ya guys. Pertanyaan terakhir guys, biar tidak menyerah dalam berjualan dan tetap ramai. Nah maksud dari pertanyaan ini adalah para pedagang atau seller yang udah lama gitu loh, tapi dia menyerah karena banyak seller-seller baru atau saingan dengan kualitas dan harga yang jauh lebih bagus. Nah maksudnya itu gimana caranya supaya dia seller lama tapi banyak pesaingnya yang udah mengalahkan dia. Gimana caranya supaya dia tidak menyerah gitu loh, nggak nyerah dalam berjualan. Bagaimana supaya tetap dagangannya itu rame? Rajin-rajin lah bikin promo. Yang tadinya biasanya dulu kamu untungnya 20.000, 25, 30.000, sekarang paling untung jadinya 15.000, 10.000. Sementara bikinlah toko kalian jadi lebih rame ya. Terus bikin dagangan kalian, produk dagangan kalian tuh nggak sama dengan pesaing kalian ya. Kalau seandainya kalian udah para penjual lama, pedagang lama, kalau seandainya kalian itu udah para pedagang lama, biasanya sih bisa terproduksi sendiri ya. Tapi kalau nggak bisa produksi, tetap aja ambil dari distributor. Kalau bisa nyari model-model terbaru yang jarang orang jual, tapi kualitasnya bagus, harganya murah. Itu juga sama ya. Nah begitu guys. Buat kalian teman-teman yang ngerasa jawaban aku kurang puas, kalian boleh tanya lagi di komentar di bawah ya. Jadi kalian boleh bertanya lagi di kolom komentar dan akan aku jawab di next vlog selanjutnya. Jadi ini ada sekitar 50 pertanyaan udah aku jawab guys, secara kilat, jelas, padat, dan jelas-jelasnya ya. Oke deh guys, kalau gitu sampai di situ aja. Jangan lupa buat teman-teman semua subscribe, like, comment, and share. Ingat ya, ingat
Tidak ada manusia yang tidak bisa berpenghasilan atau tidak ada manusia yang tidak bisa berjualan kalau dia punya kemauan. Intinya kemauan. Intinya kalian harus punya kemauan, kepedean, dan kealayan. Alay itu perlu guys, kayak aku. Ya guys, dengan cara kalian banyak alay itu biasanya semakin pede. Biarkan aja lah, biarkan orang berkata apa, yang penting kita nggak merugikan dia, ya kan? Rajin-rajinlah ya, kalian bisa berjualan guys. PD itu sangat penting dalam segala hal. Oke guys, kalau begitu bye bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komentar di bawah aja kalau misalnya kalian ngerasa pertanyaannya jawabannya kurang atau gimana, atau kalian masih butuh pertanyaan lain, boleh langsung komen di bawah, akan aku catat dan aku jawab di next vlog. Oke guys, bye. Bye nak. Bye nak. Bye. Bye.